memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Di sini kita sudah bertemu dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam kepengurusan Sanggar Sang Guru Haji. Ini kita sudah bertemu dengan Kang Mas Sidik Wahyudi selaku Ketua Sanggar Sang Guru Haji, dengan Kang Mas Sidik Pramono selaku Pembina Sanggar Sang Guru Haji, dengan Mas Sony Indro Cahyono dengan selaku Kepala Desa. Untuk mengawali perbincangan pada pagi hari ini, kita akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang apa yang ada di dalam Sanggar Pencaksilat Sang Guru Haji. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana awal mula terbentuknya Sanggar Sang Guru Haji ini, Kang Mas? Terima kasih Mas atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami ucapkan salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, puja-puji syukur dan Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat berkah dan bahagia ini. Selanjutnya, salawat dan salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu sahabatnya nanti yang akhir. Di sini saya akan mengutarakan sekilas tentang paguyuban Sang Guru Haji. Jadi Sang Guru Haji itu termotivasi atau kita gagas untuk dibentuk karena kita melihat kegiatan dari saudara-saudara kita yang berada di lingkup Desa Sangen ini untuk berprestasi maupun berkegiatan yang lain belum ada wadah. Maka dari itu kita membentuk suatu wadah paguyuban, di mana paguyuban itu mewadahi dari berbagai kegiatan yang berawal mula dari kegiatan pencaksilat. Sebagai contoh, untuk mewadahi adik-adik kita yang mempunyai bakat untuk menjadi atlet, nah itu kita wadahi di sini. Dan adapun untuk saudara-saudara kita yang sudah menjadi warga, itu sebagai tempat ajang untuk silaturahmi. Maka dari itu, dengan rembukan kecil waktu itu dengan Mas Sidik, dengan saudara yang lain, maka kita punya gagasan untuk membentuk paguyuban Sang Guru Haji pada tanggal 14 November tahun 2020. Yang kami punya tujuan antara seperti tadi, kita mewadahi kegiatan dari saudara-saudara kita dari persaudaraan Sedari Trate ataupun calon dari warga. Wadah pembinaan atlet juga wadah untuk membina silaturahmi antar kadang antar saudara di wilayah Sangen pada khususnya. Di kurang lebih seperti itu. Dan nantinya kita akan menginjak atau akan mengembangkan dalam berbagai macam bentuk. Sebagai contoh, kita akan mewadahi adik-adik kita yang belajar bela diri praktis dari persaudaraan Sedari Trate. Terus kita mewadahi saudara-saudara kita yang berkeinginan untuk belajar seni tradisi, bisa reog, bisa gembrong solawat, bisa dungrek, dan lain-lain. Jadi intinya kita mewadahi bentuk kreasi dari saudara-saudara kita yang pengen untuk menampilkan atau memperkaya pengetahuannya di dalam bidang seni maupun di bidang pencaksilat itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Mas. Termotivasi dari sebagai wadah ya, Mas? Iya. Kita sebagai wadah untuk mengembangkan
putra putri maupun warga-warga PSHB untuk mengembangkan. Betul. Nah, karena selama ini kita masih banyak kegiatan yang sifatnya sporadis, muncul sana muncul sini. Jadi alangkah lebih baiknya waktu kita punya gagasan, ayo kita satukan. Ya, kita jadikan suatu wadah kecil. Yang pertama itu kita akomodir dari kegiatan-kegiatan saudara-saudara kita itu agar tentunya bisa terakomodasi dengan rapi. Kalaupun yang memang menjadi seorang atlet, ya kita salurkan biar benar-benar dia berprestasi. Kalaupun yang pengen silaturahmi, pengen memperdalam keilmuan setia hati sendiri, ya ada tempat tersendiri. Bagaimana seorang warga itu pengen memahami dengan jelas dan paham apa itu setia hati pada umat. Terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Kak Mas, ini kan ada nama Sanggar Sangguru Aji. Itu dari nama itu sendiri mempunyai arti atau makna yang tersendiri. Terima kasih. Nah, ini sesuatu yang unik memang waktu kita ngumpul itu dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya kita menyimpulkan nama yang sederhana, Mas. Sanggar Sangguru Aji. Jadi sanggar itu sendiri artinya merupakan tempat, ya kalau dalam bahasa Jawa mungkin panggonan. Sang Guru Aji itu sengkalan atau singkatan dari sang itu sangen, gurunya itu guyub rukun, ajinya itu ngasah jiwa. Nah, salah satunya tujuan kita yang kita tuangkan dalam bentuk nama yaitu tadi guyub rukunnya kita dalam berkegiatan sosial dengan membina berbagai macam kegiatan, baik itu seni, baik itu kegiatan untuk prestasi. Kita guyub rukun, saling mau bahu-membahu, saling bekerja satu sama lain, saling asuh, sangat sinamadan ya tempat itu. Terus di situ juga dinamakan asah jiwonya, ajinya itu asah jiwo, yang lebih kita khususkan kepada saudara-saudara kita yang sudah menjadi bagian dari kita, tentunya yang sudah disahkan menjadi warga. Bagaimana beliau-beliau yang masih muda atau yang masih baru pengen mendalami kembali tentang pengetahuan atau keilmuan yang ada di dalam persaudaraan setia hati terakhir. Jadi sanggar Sang Guru Aji, sanggar itu tempat, sang itu sangen, guru itu guyub rukun, ajinya itu ngasah jiwa. Makanya Mas. Baik, terima kasih. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu visi dan misi dari bentuknya sanggar pencaksilat Sang Guru Aji ini. Ya. Nah, mungkin saya tambah sedikit Mas, ada yang kelewatan tadi. Kita berkaitan dengan itu kita mempunyai logo ya, logo yang sederhana. Hanya dengan kita menggunakan suruh temu rose yang menyatu dan ada bunga teratai yang lagi mekar. Dalam artian di sini mekar kembang teratai itu kita filosofikan sebagai ajang kita memperdalam, ajang kita silaturahmi, mengikat persaudaraan agar kita ketemu dengan teratai itu sendiri, tekan rasaning tentrem. Sedangkan suruh temu rose itu adalah ikatan cinta kasih kita antara satu saudara dengan saudara yang lain dengan landasan persaudaraan dan silaturahmi. Sedulur kan iso nyedulur. Itu. Dan kita mempunyai misi dan visinya. Misi kita yang jelas kita melestarikan budaya warisan leluhur kita dalam bentuk seni pencaksilat ya, ataupun dalam bentuk seni yang lain yang tadi kita sudah sebutkan di depan, mungkin dalam bentuk reog, bentuk gembrung, bentuk dungkrek atau kegiatan-kegiatan yang lain. Misinya kita dan misinya kita pengen melahirkan atau pengen mencetak generasi-generasi muda yang mencintai seni budaya sendiri dan berikut melestarikan. Syukur-syukur kita bisa berprestasi di bidang itu, khususnya kita menangani di bidang pencaksilatnya. Kita mewadahi dan membentuk saudara-saudara kita yang muda memaju agar
berprestasi, tidak hanya pangapunten bahasa kasarnya atlet jalanan, tapi kita benar-benar mengarahkan adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk berprestasi yang sebenarnya di gelagang. Mungkin nanti saudara saya Mas Itik yang lebih rinci untuk menyampaikannya tentang teknisnya, Mas. Demikian, Mas. Makasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan tentang metode apa saja, metode latihan apa saja yang ada di dalam sanggar pencaksilat Sang Guru Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk metode latihan itu ada pola latihan hari-hari yang tertentu untuk melatih atlet atau fisik. Hari kita yang lain seni, dan untuk hari-hari dengan tradisi seminggu 3 kali. Dan untuk melatih adik-adik calon warga yang masih usia dini diarahkan berprestasi di bidang seni yang sudah memenuhi syarat untuk diarahkan menjadi atlet laga dan seni. Di metode latihannya ada beberapa latihan yang masih ada latihan seni, ada latihan fisik juga, ada latihan khusus laga, ada latihan tradisi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, untuk apa? Udah mengikuti event-event apa saja, Mas? Nah, ini udah mengikuti seni sama laga. Ya, apa itu atlet mengikuti media siswa dan baru setingkat kabupaten. Untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah bisa dari luar desa Sangen yang ingin bergabung latihan di sanggar pencaksilat Sang Guru Aji? Ya, itu bisa sekali. Itu juga secara umum di luar dari Sangen bisa ikut latihan di sanggar Sang Guru Aji. Nah, ini bisa ini Bu, buat nanti warga apa untuk yang di luar desa Sangen bisa mengikuti di sanggar Sang Guru Aji. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Kang Mas Niki, tanggapan dari desa setelah adanya sanggar ini gimana ini desanya? Tanggapan dari desa. Monggo Mas Sony. Sebelumnya, selamat persaudaraan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapan puji syukur serta sholawat pengikut. Yang pertama tadi di sini yang ingin kami sampaikan, di alangkah baiknya sebelum memulai masalah Sang Guru Aji ini sedikit kami sampaikan tentang sejarah persaudaraan setia hati terate di Desa Sangen. Di Desa Sangen, alhamdulillah sejak tahun 1970-an sudah ada dari masyarakat kami yang sudah disahkan, tetapi beliaunya masih ikut di desa-desa sebelah. Tetapi mulai sekitar tahun 1982, alhamdulillah sudah ada latihan di Desa Sangen, yang artinya persaudaraan setia hati terate di rayon Sangen khususnya itu sudah ada pelatihan, sudah ada kegiatan itu sejak tahun 1982 sampai sekarang. Dan apabila kita melihat kuantitas ataupun jumlah warga yang ada di Desa Sangen, saat ini sudah hampir mayoritas semuanya jadi saudara Desa Terate. Terus pada mulai tahun 82 sampai sekarang itu ya baru kali ini ada inisiatif untuk pembuatan sanggar ataupun paguyuban lah. Ini sanggar tadi, sanggar Sang Guru Aji. Dan kebetulan saya sendiri juga menjadi bagian dari persaudaraan setia hati terate, ya tentunya sangat mendukung sekali.
karena seperti yang dijelaskan tadi, visi misi, kemudian tujuan dan yang lain sebagainya baik sekali. Yang ingin kami harapkan dengan adanya Sang Guru Aji, kalau kita lihat dari namanya saja Sang Guru Aji, tentunya ada terkandung maksud juga untuk menjadi suri tauladan. Intinya bisa memotivasi pemuda-pemuda, bahkan yang masih kanak-kanak pun nantinya kita terangkul semua untuk menjadi satu dalam wadah sanggar Sang Guru Aji. Kegiatannya positif banget. Sini ada pencak silat. Silat tersebut ada yang tanding, ada yang seni, bahkan nanti ada yang budayanya masuk juga. Bahkan mungkin untuk ke depan mungkin untuk keagamaan juga ada. Jadi kami dari pemerintah desa sangat mendukung sekali, dan nantinya tak lepas adanya sanggar atau paguyuban itu tentunya akan berjalan, akan semakin berkembang untuk bertopang dengan anggaran. Insya Allah kami dari pemerintah desa nantinya juga siap, karena ini tujuannya juga untuk pembinaan masyarakat, membina baik yang masih pemuda, terus kedepannya untuk yang sudah berkeluarga, kita bina semuanya. Tentunya harapannya satu, yaitu menjadikan manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Sekilas dikumawan penjelasan dari kami, yang intinya kami dari pemerintah desa, bahkan ini pemerintah kabupaten pun apabila ada kegiatan-kegiatan yang tujuannya untuk membina utamanya kaum pemuda, insya Allah tetap didukung. Kata Mas. Untuk pertanyaan yang terakhir, ini harapan dan motivasi ke depannya mungkin untuk siswa-siswi yang sedang berlatih ataupun warga-warga yang mengikuti juga, mulai dari Kang Mas Sidik tadi, harapan ke depannya. Iya, untuk harapan ke depannya itu lebih bisa berprestasi dan solidaritasnya tinggi. Dari Kang Mas Sidik. Ya, mungkin kurang lebih sama ya, kita yang berada di lingkup paguyuban. Kita punya harapan paguyuban ini semakin ngeremboko. Tidak hanya bagian kecil saja yang sudah disampaikan ke Kang Mas Soni tadi, bahwa hampir mayoritas desa kita ini menjadi bagian dari persaudaraan dari Trate. Monggo semua guyub pun mengembangkan, mengerembokokan, ya, memekarkan yang namanya paguyuban Sang Guru Aji ini benar-benar difungsikan sebagai wadah untuk mendidik manusia yang berbudi luhur dan juga mencetak generasi-generasi yang berprestasi. Tentunya harapan kami dan visi kami, motivasi kami dengan adanya paguyuban Sang Guru Aji, kita akan mencetak pemuda-pemuda, saudara-saudara mempunyai kemampuan solidaritas, sosial, pengetahuan yang lebih luas tentunya. Demikian. Dari Kang Mas Soni. Iya, di sini harapannya sebisa mungkin dengan adanya sanggar Sang Guru Aji bisa mengakomodir semua pemuda-pemuda yang ada di Desa Sangen, tentunya agar ke depan lebih baik lagi. Dan apabila Sang Guru Aji ini bisa berjalan, bisa berkembang dengan baik, ya tentunya secara otomatis nama desa, mungkin bahkan kecamatan, bahkan nama Kabupaten Madiun
itu juga akan ikut baik. Berawal dari sanggar Sang Guru Aji, dan nantinya sudah ada mencetak prestasi bahkan mungkin di tingkat kabupaten, provinsi atau bahkan sampai nasional. Insya Allah kita yang ada di desa, yang ada di kabupaten juga akan ikut baik namanya. Nunut ngaten. Mekaten. Baik, terima kasih. Dan jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa Sanggar Sang Guru Aji ini adalah intinya sebagai wadah atau tempat untuk para siswa-siswi maupun warga-warga PSHT yang mau mengembangkan arah, entah dia mau tanding laga, entah dia mau ikut lomba seni, intinya untuk mengembangkan persaudaraan sejati khususnya di Sangen. Sekian buat Kang Mas Sidik Wahyudi dan Kang Mas Yudi Pramono dan Kang Mas Sony Indra Cahyono yang telah menyempatkan hadir untuk perbincangan pada pagi hari. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam persaudaraan. Esatrate Jaya. Yes, well.